Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh saya, Kak Usman, yang akan membahas mengenai salah satu materi UTBK SNBT, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Yuk, kita langsung mulai pembahasan soal yang pertama. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah kata terkikis pada kalimat 12 memiliki makna asosiatif dengan kata. Nah, Sobat Bima, kalau kita mengerjakan soal pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU, biasakan kita baca soal terlebih dahulu. Jadi jangan membaca narasinya atau jangan membaca teks yang terlalu panjang. Karena hal tersebut bisa membuat waktu kita akan habis ketika mengerjakan soalnya. Maka dari itu biasakan untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini soalnya adalah kita diminta untuk mencari makna asosiatif dari kata terkikis. Nah, makna asosiatif itu apa? Nah, sebelum itu sebaiknya kita lihat kalimat ke-12 terlebih dahulu. Meskipun sekarang sudah mulai terkikis, ngerampek pernah sangat terkenal dan dilakukan oleh para petani pada masa lalu. Nah, kita diminta untuk mencari makna asosiatif dari kata terkikis. Nah, kembali lagi ke soalnya. Nah, makna asosiatif itu apa? Makna asosiatif itu adalah makna yang muncul akibat penggunaan kata dalam keseharian. Nah, hal ini berkaitan dengan apa yang dipikirkan, berkaitan juga dengan apa yang dirasakan, lalu berkaitan juga dengan apa yang disepakati terhadap sebuah kata. Jadi, makna asosiatif itu berkaitan dengan apa yang dipikirkan oleh seseorang atau masyarakat, apa yang dirasakan oleh masyarakat, dan apa yang disepakati oleh masyarakat terhadap sebuah kata. Nah, di sini kita diminta untuk mencari tahu makna asosiatif dari kata terkikis. Nah, untuk memudahkan sebenarnya Sobat Bima bisa menyamakan makna asosiatif itu dengan persamaan kata. Meskipun sebenarnya makna asosiatif itu tidak melulu mengenai persamaan kata, melainkan makna yang muncul akibat penggunaan kata dalam keseharian, artinya makna yang berhubungan dengan sebuah kata. Nah, untuk memudahkan, kita bisa dengan persamaan kata atau bahasa lainnya adalah sinonim. Nah, sekarang kita lihat kata terkikis memiliki kata dasar, yaitu kikis. Nah, kikis mendapatkan imbuhan ter. Oke. Untuk memudahkan kita sekaligus bisa menjadi cara cepat, kita lihat di pilihan jawaban yang menggunakan imbuhan ter. Nah, di sini kebetulan ada dua, yaitu terkuras dan tergerus. Berarti kemungkinan jawabannya antara tergerus ataupun terkuras. Sementara pilihan jawaban yang lain menggunakan imbuhan me. Berarti hal tersebut adalah pilihan yang kurang tepat.
Nah, kita bisa gunakan metode eliminasi dalam hal ini. Nah, kembali lagi ke kata terkikis. Terkikis ini memiliki arti sedikit demi sedikit mengalami pengikisan hingga berangsur habis. Nah, terkikis itu identik dengan kata tererosi, tergerus, ya. Jadi, sekali lagi terkikis itu lebih identik dengan kata tererosi atau tergerus. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban lain, yaitu terkuras, terkuras ini identik dengan isi dari suatu benda yang lama-lama habis. Meskipun hasilnya sama-sama akan habis atau berkurang, tetapi terkuras itu lebih identik dengan isi, sementara terkikis tidak identik dengan isi. Jadi kita pilih jawaban yang lebih dekat kaitannya dengan kata terkikis. Dalam hal ini kaitannya lebih dekat dengan kata tergerus. Oleh karena itu kita pilih yang B, yaitu tergerus. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah frasa merekrut calon tenaga kerja, menyelenggarakan pelatihan kerja, serta peningkatan kualitas lingkungan kerja pada kalimat 8 akan menjadi benar bila susunannya. Nah, kita lihat terlebih dahulu soal pada kalimat ke-8. Kita fokus dulu ke kalimat 8. Nah, kalimat 8 itu berbunyi, meskipun Jakarta mempunyai performa yang baik di seluruh kategori, riset ini juga menemukan bahwa 36% dari eksekutif di Jakarta percaya bahwa merekrut calon tenaga kerja, menyelenggarakan pelatihan kerja, serta peningkatan kualitas lingkungan kerja adalah tantangan terberat. Nah, kembali lagi ke soal. Kita diminta untuk menyusun frasa. Jadi, harapannya dengan frasa tersebut kita akan bisa memiliki susunan yang tepat. Nah, ini disebut sebagai frasa paralel. Nah, ingat-ingat ada kata paralel. Berarti ada beberapa unsur yang muncul. Dan unsurnya itu harus setara atau sama dan harus konsisten. Nah, kesetaraan ini dilihat dari salah satunya adalah penggunaan imbuhan pada kata kerjanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penggunaan imbuhan di dalam unsur-unsur yang ada di frasa ini menggunakan imbuhan me, yaitu merekrut dan menyelenggarakan. Sementara di unsur berikutnya itu menggunakan imbuhan pe, berarti ada yang tidak setara atau ada yang tidak konsisten. Nah, kita bisa sebut ini sebagai unsur yang berbeda sendiri. Nah, khusus untuk soal ini, kita bisa lihat ada 3 unsur yang digunakan. Merekrut calon tenaga kerja sebagai unsur yang pertama.
Kemudian menyelenggarakan pelatihan kerja sebagai unsur kedua. Lalu peningkatan kualitas lingkungan kerja itu adalah unsur yang ketiga. Jadi ada 3 unsur. Nah, ketiga unsur ini harus dipastikan setara dan konsisten. Untuk itu kita mengecek konsistensinya dari penggunaan imbuhan yang digunakan. Nah, imbuhannya yang digunakan adalah imbuhan me. Berarti kita harus ubah kata peningkatan menjadi meningkatkan. Sehingga setara, yaitu merekrut, menyelenggarakan, dan meningkatkan. Oke, unsur 1 itu adalah merekrut. Unsur 2 adalah menyelenggarakan. Dan unsur yang ketiga kita ubah ya menjadi meningkatkan. Oke, jadi semuanya setara menggunakan imbuhan me. Nah, setelah itu kita cek di pilihan jawaban mana yang memperlihatkan adanya kesetaraan dan konsistensi tersebut. Ya, berarti kita harus memilih merekrut, menyelenggarakan, dan meningkatkan. Merekrut, menyelenggarakan, dan meningkatkan. Nah, di sini kebetulan ya tidak ada yang demikian ya. Tetapi yang paling tepat di sini bisa kita lihat ada di pilihan jawaban yang C, merekrut calon tenaga kerja, menyelenggarakan pelatihan kerja, serta meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Ya, sudah diubah dari peningkatan menjadi meningkatkan. Nah, dari sini bisa kita lihat ada kekonsistenan yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan imbuhan me dan memperlihatkan adanya hubungan yang setara kepada ketiga unsur. Jadi, ingat ya, Sobat Bima, jawaban yang tepat adalah yang C. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah gagasan pada paragraf 1 akan menjadi lebih mudah dipahami apabila urutan kalimatnya adalah. Nah, kita diminta untuk menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu. Nah, sebuah paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan berikutnya adalah kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Di dalam kalimat utama ada gagasan utama atau ide pokok. Berarti kita harus memulai terlebih dahulu dari mencari kalimat utama. Nah, kalimat utama biasanya membicarakan sesuatu yang bersifat umum. Ya, atau bukan spesifik. Karena spesifikasi akan ada di kalimat penjelas. Oke. Nah, di dalam hal ini kita harus melihat terlebih dahulu dari pilihan jawaban. Kalau kita lihat dari kelima pilihan jawaban,
kemungkinan dimulainya antara kalimat pertama atau kalimat ketiga. Nah, kita lihat kembali kepada artikel yang ada di soal. Nah, kalau kita lihat di sini, kalimat satu itu adalah, atau kalimat pertama itu adalah, Jakarta menjadi salah satu kota yang paling optimis di dunia terkait lingkungan digital untuk bisnis. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sudah terfokus atau sudah spesifik. Ya, membahas mengenai lingkungan digital untuk bisnis. Salah satu. Ya, jadi bukan sesuatu yang umum. Makanya bukan dimulai dari kalimat pertama. Berarti ya pilihan jawaban yang A dan yang B itu pasti salah. Nah, kemungkinan terbesar dimulainya dari kalimat ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada kata baru-baru ini. Nah, merilis hasil temuan. Ini adalah sesuatu yang umum. Hasil temuannya itu tidak didetailkan karena pendetailannya ada di kalimat penjelas. Merilis hasil temuan. Nah, dengan kata lain, kita mulai dari kalimat ketiga terlebih dahulu. Jadi susunannya adalah kalimat ketiga yang berisi mengenai pengenalan, pembahasan yang berisi pernyataan umum. Lalu, berarti kita harus cari apa yang mendukung hasil temuan. Berarti kita harus cari apa yang menjelaskan hasil temuan tersebut. Ya. Nah, hasil temuan tersebut dijelaskan pada kalimat keempat. Ya, riset ini mengukur tingkat kepercayaan eksekutif bisnis di sejumlah kota dan di beberapa negara. Berarti di kalimat keempat, ya itu sudah menjelaskan mengenai hal yang diukur. Artinya, sudah masuk ke dalam kalimat penjelas, mengukur hasil temuan. Lalu setelah itu, setelah diukur, berarti kita harus cari hasilnya seperti apa. Ya, hasilnya seperti apa. Nah, hasil seperti apa itu kita bisa lihat ada di kalimat kelima. Salah satu hasil riset tersebut menunjukkan bahwa Jakarta berada di peringkat ke-8 dari 45 kota. Nah, kita bisa sebut kalimat kelima sebagai hasil temuan. Nah, setelah itu, setelah membahas hasil temuan, berarti kita lanjutkan kepada pernyataan yang mendukung hasil temuan tersebut, yaitu pernyataan bahwa Jakarta dinilai sebagai sesuatu yang optimistis. Berarti kita lanjutkan ke kalimat yang pertama, yang berisi hal yang menjelaskan hasil temuan, yaitu sesuatu yang optimis. Baru terakhir kita berikan gambaran keseluruhan dari hasil temuan tersebut. Ya, dari situ kita bisa simpulkan bahwa harapannya
dapat mendorong Indonesia sebagai pusat digital dunia, dan itu ada di kalimat kedua, ya. Hasil akhir atau harapan. Nah, jadi untuk gagasan pada paragraf 1, urutannya adalah kalimat ketiga dilanjutkan dengan kalimat keempat, lalu kalimat kelima, kalimat ke-1, dan kalimat kedua. Jawaban yang tepat adalah yang D. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah kalimat 9 dan 10 dalam bacaan di atas mengandung hubungan. Nah, dalam soal ini kita diminta untuk mencari hubungan antar kalimat. Nah, hubungan antar kalimat ini bisa diketahui dari kata hubung yang digunakan, atau bahasa lainnya adalah konjungsi. Jadi, kita bisa mengecek dari konjungsi yang digunakan. Ya. Tipsnya pertama adalah periksa konjungsi pada kalimat kedua. Jadi fokusnya pada kalimat kedua. Nah, dalam hal ini kita fokusnya ke kalimat 10. Kita lihat di kalimat 10 itu menggunakan konjungsi apa. Kira-kira seperti itu. Lalu, setelah itu, baru kita bisa hubungkan dengan inti atau pembahasan pada kalimat pertama. Jadi Sobat Bima, apabila ketemu dengan soal seperti ini, fokus terlebih dahulu kepada konjungsi yang digunakan, terutama pada kalimat yang kedua. Nah, dalam hal ini yang ditanyakan adalah kalimat 9 dan 10, berarti kita fokusnya ke kalimat 10 terlebih dahulu. Nah, kita lihat di artikel yang ada pada soal. Nah, di sini digunakan konjungsi sementara itu. Lalu, kita bisa lihat di dalam kalimat 9 dan kalimat 10 ada dua hal yang identik, yaitu penggunaan persentase 41% dan 25%. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ada kata atau konjungsi sementara itu. Nah, apa fungsi dari kata sementara itu? Nah, fungsi dari kata sementara itu adalah memberikan penambahan informasi. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat di kalimat 9 ada informasi mengenai 41% eksekutif yang ada di Jakarta. 41%. Lalu ditambahkan dengan kalimat 10. Dengan persentase 25% dari responden. Nah, sampai di sini berarti kita bisa melihat hubungan antar kalimat itu dengan mengecek konjungsi atau kata hubung yang digunakan. Nah, jawabannya untuk soal nomor 4 ini adalah penambahan. Jadi, memberikan penambahan informasi dari kalimat ke-9. Ditambahkan informasinya di kalimat ke-10. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses UTBK SNBT Pengetahuan dan Pemahaman Umum adalah
latihan soal yang rutin, dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih